Kami yang bersyukur pada saat ini buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Kuduskan kami ya Bapa, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Saat kami mencari wajah-Mu, biar Engkau Tuhan menyatakan diri-Mu atas kami. Sehingga kami boleh merasakan kehadiran Allah dalam pujian dan penyembahan kami di dalam kekuatan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari saudara angkat pujian penyembahan-Mu di hadapan Raja-Mu, bersyukur buat pagi hari ini, buat kesempatan yang Allah berikan bagimu untuk engkau datang menghampiri Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik Yesus. Engkau sangat baik. Haleluya. Raja penuh kemuliaan, Yesus Tuhan, kemuliaan bagimu. Haleluya. Layakkah Kau Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Ya Allah yang Rabbasi kami karalabashane. Ya Daya Sade. Ya Sade. Saat kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita mau mengatakan bahwa kita tetap mencintai Dia. Kita mau mengatakan bahwa kita tetap mau setia kepadanya. Sebab kebaikan Tuhan tidak bisa kita balas dengan apapun juga. Dengan apapun yang kita miliki. Kita tahu hidup kita karena anugerah kemurahan-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ku tetap cinta. Mari kita sama-sama katakan, ku tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Kami mau Tuhan tetap setia di hadapan-Mu Bapa. Walau topan melanda dalam hidup kami. Walau topan datang menerpa, Yesus, ku terima kasih tetap Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Dengan apakah kami membalas kebaikan-Mu Tuhan?
tetap cinta. Ungkapan kami di hadapan-Mu Tuhan, walau badai datang menerang, Walau badai kami tetap mencintai Engkau Yesus, sebab Engkau lebih dulu mencintai kami, mengasihi kami. tetap cinta. Ku tetap setia, Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. terlalu banyak, Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. kita mau katakan terlalu banyak kasih Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Yang Tuhan telah beri, Amin, haleluya Yesus, syukur. takkan mungkin ku balas dari Amin, yes. apa yang ku miliki. Haleluya Yesus, Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Kita mau katakan sekali lagi, terlalu banyak. Firman Tuhan, kita bangkit berdiri, haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan
Memuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada Yesus, tiada Yesus, tiada Yesus, tiada Yesus. Bidi sikara lama Yesus. Tiada sikara lama sikara lama Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan yang mengikat kami untuk tetap mencintai Engkau, mengasihi Engkau, tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau, bersorak bagi Raja kami, Raja di atas segala raja yang penuh dengan kemuliaan, keagungan, kebesaran pada saat pagi hari ini. Engkau turun dari tempat kudus-Mu Tuhan, mengurapi setiap kami, melawat setiap kami, sehingga kami mengalami suatu mujizat-Mu, lawatan Allah yang memulihkan kami, yang menyembuhkan kami, yang memberikan sukacita sehingga ada syukur yang kami naikkan di hadapan Raja di atas segala raja, Tuhan kami yang hidup. Terjadi mujizat di tempat ini Tuhan, saat Engkau beracara dengan cara-Mu yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya, yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Raja kita. Yes, yes, yes. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita itu adalah dahsyat. Amin. Amin. Dan kita pasti mengalami mujizat Allah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita mau mengangkat pujian ini dengan sorak-sorai, dengan tarian. Bahwa kita mengalami kuasa Allah yang menyembuhkan, membuat kita bersukacita pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Allah dahsyat. Pulau-pulau lembah-lembah
pada sukacita sebab Yesus dahsyat. Amin. Amin. Kita mau menikmati kebenaran firman-Nya pada saat pagi hari ini. Kita mau katakan kepada Dia, kasih setia Tuhan itu senantiasa ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita mau melekat terus di dalam kasih setia-Nya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Oh, syukur. Terima kasih. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Kita mau katakan sekali lagi, oh kasih setia Tuhan itu sangat luar biasa. Kasih setiamu, amin, Yesus, lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu. Lebih dari semua yang ada. Yesus, terima kasih Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Oh Yesus, tak satu pun dapat menggantikanmu. Kami serahkan kepada hamba-Nya.
Terima kasih Tuhan. Selamanya ku akan menyembah-Mu, Tuhan. Selamanya aku akan menyembah-Mu Tuhan. Selamanya kami akan tetap mau dekat dengan-Mu Bapa. Ya Yesus. Ku akan menyembah-Mu, Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Selamanya kami mau dekat dengan Engkau. Selamanya kami mau tetap rindu akan Engkau. Selamanya kami mau tetap mengandalkan Engkau. Selamanya Engkau menjadi tetap pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi yang indah ini, kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami. Kami mau belajar kembali kebenaran firman-Mu. Tuhan, biar kami menjadi seorang murid yang selalu setia, yang selalu taat, dan selalu dengar-dengaran kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Luar biasa kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus ya. Di dalam Ibrani dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan sebagian orang. Karena di dalamnya kita saling menasihati. Dan di akhir ayat itu dikatakan menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, salah satu dari menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat, cirinya adalah iblis bekerja dengan luar biasa. Tujuannya apa? Hanya untuk menjatuhkan orang percaya, meninggalkan imannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, siapkan hati kita, hati yang terbaik buat ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul mengalahkan tipu muslihat iblis. Mengalahkan tipu daya iblis. Saya akan membacakan satu ayat untuk buat kita semua pada pagi hari ini. Dengarkan ayat ini biar apa yang kita dengar membangkitkan iman kita. Di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketujuh dikatakan begini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, bagaimana cara kita mengalahkan iblis? Dikatakan kita harus tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah itu bagaimana? Kita taat datang kepada Tuhan. Lakukan semua yang Tuhan mau dalam hidup kita. Datang menyembah Tuhan. Datang berdoa kepada Tuhan. Andalkan Tuhan sepenuhnya. Kita percaya ketika kita taat apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Iblis akan lari dalam hidup kita. Amin. Maka ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa tidak ada yang dapat menggagalkan yang namanya rencana Tuhan itu dalam hidup kita. Amin. Tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan buat setiap orang percaya. Rencana Tuhan itu indah. Rencana Tuhan itu luar biasa. Buat setiap orang yang percaya kepadanya. Buat orang yang sungguh-sungguh membuka hati buat dia. Tidak ada satupun rencana Allah yang gagal. Semuanya indah dalam hidup kita. Namun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, dari satu sisi lain, iblis tidak senang melihat kita dekat dengan Tuhan. Iblis tidak senang melihat kita hidup diberkati. Iblis tidak senang ketika kita mulai rajin beribadah. Iblis mulai tidak senang ketika kita mulai aktif beribadah. Ketika kita dekat dengan Tuhan. Dan iblis berusaha menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, iblis masuk dalam kehidupan kita. Ya, dia menipu kita, dia melemahkan kita. Saat iman kita lemah, banyak orang yang jatuh dalam dosa.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, mungkin sebagian kita melihat iblis itu terkadang digambarkan di film-film dengan sebuah raut wajah yang seram, yang luar biasa, dengan kekuatan kuasanya ketika dia memegang tongkat atau memegang sesuatu, membunuh orang. Saya mau katakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, iblis itu tidak ada kuasanya. Amin. Tidak ada kuasanya, karena kekuatan iblis itu sudah dikalahkan, sudah dipatahkan. Seperti yang seringkali kita nyanyikan pujian mengatakan, iblis dikalahkan oleh darah anak domba. Kuasanya dipatahkan oleh darah anak domba. Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu mematahkan kuasa iblis. Lalu kita bertanya mungkin, lalu dengan apa Pak iblis menjatuhkan anak-anak Tuhan? Hanya satu senjata iblis. Apa itu? Tipu dayanya. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, iblis menjatuhkan anak-anak Tuhan dengan tipu daya. Iblis menciptakan ketakutan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kekhawatiran dalam hati dan pikiran kita. Ketika hal itu ada dalam hidup kita, otomatis membuat semangat kita patah. Amsal mengatakan semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus itu, iblis senang mempermainkan pikiran kita, perasaan kita. Tujuannya hanya satu, iblis mau kita semakin jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ingatkan setiap kita. Kita lawan tipu daya iblis. Amin. Lawan tipu daya iblis, jangan kalah. Ya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, jangan tertipu dengan yang namanya iblis. Ketika saya masih masuk di sekolah, di SMP atau sekitar SMA, kebetulan orang tua saya itu jualan es campur. Ya. Salah satu isian dari es campur itu adalah kelapa. Setiap kali saya dikasih waktu untuk belanja ke pasar lama atau ke pasar anyar beli kelapa muda Bapak Ibu. Ya. Waktu pertama-tama saya beli sama abang, bang beli kelapa buat es campur. Karena saya percaya sama abangnya, dipilihin lah sama abang itu kelapa. Dia katakan ini udah pas Pak buat kelapa, buat es campur. Ya, karena saya nggak tahu ya saya beli, saya bawa ke rumah. Ketika tiba di rumah saya belah itu kelapa untuk es. Nyatanya apa Bapak Ibu? Kadangkala saya dapat kelapa yang begitu muda banget, yang nggak bisa dikerok ya. Tahu ya kalau kelapa muda banget cuma air sama seperti lendir gitu, keroknya itu nggak pas, nggak cocok untuk es kelapa. Kadang-kadang saya dapat kelapa yang sangat tua, yang khusus bukan buat es kelapa tapi buat santan ya. Pers itu. Dikeroknya juga dengan tenaga. Jarang-jarang saya dapat kelapa yang pas. Ya. Karena seringkali seperti itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, beberapa waktu berjalan ketika saya belanja lagi kelapa, saya pinjam sama abang, bang, saya pinjam pisaunya ya. Abang udah mulai takut Bapak Ibu. Kenapa? Bukan bang, saya cuma mau, saya ketok sendiri, saya pilih sendiri, saya bilang. Ya. Setiap hari saya belajar, coba mengetahui kelapa yang pas itu, yang muda itu, yang tua itu seperti apa. Akhirnya saya temukan, saya tahu cara memilih kelapa yang bagus buat es campur itu. Kalau suaranya diketok itu tak, tak, tak. Apalagi bagian belakang udah agak hitam. Itu keras, itu tua. Ya. Enggak cocok buat es campur. Tapi ketika yang diketok itu tak, 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 tak. Itu pas. Tapi kalau yang diketok itu dok, dok, dok. Itu mudah sekali, enggak cocok. Ya. Jadi saya mulai saat itu saya tahu bagaimana saya harus memilih kelapa muda. Ya. Saya tidak tertipu lagi. Demikian juga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Kalau setiap hari kita dekat dengan Tuhan, setiap hari kita membaca kebenaran firman Tuhan, setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya kita tidak akan pernah tertipu dengan iblis. Amin. Seperti halnya saya tadi pilih kelapa muda. Pertama kali saya nggak tahu, dipilih yang ini bagus, yang ini bagus. Tapi akhirnya saya tertipu. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus,
Jangan kita tertipu dengan iblis. Bapak Ibu ini berkati Tuhan Yesus, di dalam Yohanes pasal yang 10, Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10a, di situ dikatakan ada 3 hal yang dilakukan pencuri. Ya. Pencuri itu datang melakukan 3 hal. Yang pertama dia katakan pencuri itu melakukan, mencuri. Iblis itu digambarkan seperti pencuri, Bapak Ibu ini berkati Tuhan Yesus. Ya. Dia mencuri apa dari kehidupan orang percaya? Dia curi kebenaran dari dalam pikiran kita. Dia menipu dengan pemikiran yang palsu. Yang terdengar sepertinya masuk akal. Ya. Tapi sebenarnya jauh daripada kebenaran. Itu yang iblis curi dari kita. Ya. Akibatnya apa? Kita terjebak di dalam kegelapan, kita kehilangan arah tujuan, kita kesulitan membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang asli, mana yang palsu. Karena kita mulai hidup kita dicengkram iblis. Pemikiran-pemikiran kita dicuri iblis. Iblis itu selalu berusaha untuk mencuri damai sejahtera kita. Sukacita kita. Kita tidak bisa lagi merasakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kita. Kita lupa kalau Tuhan itu baik buat kita setiap hari. Kita ada hari ini karena kebaikan Tuhan. Iblis hilangkan semua itu. Ya, dia curi sukacita kita, damai sejahtera kita. Makanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita punya masalah, kita punya persoalan, kita punya pergumulan, ya, jangan dengerin tuh iblis berbisik di telinga kita. Ya. Iblis bisa kasih jalan keluar enggak? Bisa. Iblis bisa kasih solusi enggak? Bisa. Tapi saya mau katakan, jalan keluar solusi yang iblis berikan menyesatkan. Lalu kita harus datang sama siapa? Datang pada Yesus. Yesuslah yang memberikan solusi, yang membuat kita meraih kemenangan. Iblis memberikan solusi yang menyesatkan, tapi Yesuslah memberikan solusi membawa kita kepada kemenangan. Amin. Jangan beri kesempatan pada iblis. Jangan biarkan iblis mencuri damai sejahtera kita, sukacita kita. Hari-hari yang kita jalani menjadi hampa ketika kita tidak ada lagi sukacita dalam hidup kita. Tidak ada lagi damai sejahtera dalam hidup kita. Oleh sebab itu hati-hati. Iblis mencuri semuanya itu. Ya, kita kalahkan tipu daya iblis. Nanti kita mau belajar bagaimana kita mengalahkan tipu daya iblis. Hal yang kedua yang dilakukan pencuri itu adalah dia membunuh, Bapak Ibu. Setelah kehilangan arah tujuan, dia akan bunuh jiwa kita melalui ketakutan, kekhawatiran. Lalu dia singkirkan tadi yang namanya damai sejahtera dalam hati kita. Sehingga kita depresi, sehingga kita stres, sehingga kita bingung, sehingga kita pusing. Karena hati kita tidak tenang. Ya. Makanya sekali lagi saya mau katakan, hati-hati dengan tipu daya iblis. Ya. Lalu yang ketiga dikatakan, iblis itu pencuri itu membinasakan. Iblis itu seperti pencuri, dia membinasakan. Bapak Ibu ini berkati Tuhan Yesus. Ketika kita kehilangan arah hidup, kita dalam ketakutan, ya, kita ada dalam kekhawatiran, tubuh kita mulai merasakan sakit, dari mulai mungkin sakit yang ringan sampai yang mungkin berat, dan kita mulai menderita. Ketakutan terus didengungkan di telinga kita oleh iblis itu. Sehingga ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, beberapa waktu lalu ada satu jemaat, seorang jemaat di tempat ini, seorang bapak, dia minta kita hamba-hamba Tuhan untuk datang ke tempat usahanya. Pasalnya apa? Karena dia merasa ketika dia membuka usaha, dia datang, itu ruangan begitu bau dengan bunga-bunga. Semerbak di ruangan itu. Setiap kali ketika dia membuka tokonya, dia cium bunga harum seperti itu. Dia merasakan tidak ada damai sejahtera. Dia percaya ini sesuatu yang setan lakukan.
ya, untuk membuat takut. Kita hamba-hamba Tuhan diundang untuk ke sana, kita berdoa. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, kita patahkan kuasa iblis. Ya, tidak ada lagi hal seperti itu. Sama seperti ketika saya masih bekerja di daerah Perumnas Bapak Ibu. Ruangan saya sendiri bersebelahan dengan ruangan pimpinan. Untuk menuju ruangan kerja saya itu melalui lorong-lorong ya, cukup panjang. Dan saya sendiri. Setiap kali itu Bapak Ibu kalau saya mulai lagi sendiri, saya bekerja. Sesekali waktu saya mulai, ada begitu wangi bunga. Seperti parfum wanita. Wangi banget Bapak Ibu. Saya hanya cuma lihat gini. Gak ada orang. Gak ada siapapun yang masuk. Ya, saya diam, saya cuekkan aja Bapak Ibu. Saya cuma berdoa dalam hati dalam nama Yesus. Saya coba ke ruangan sebelah, saya lihat mungkin ada seseorang yang masuk. Gak ada. Beberapa kali hal itu terjadi Bapak Ibu. Satu kali karena saya penasaran, saya panggil OB saya. Pak, sini Pak, masuk ke ruangan saya. Coba cium wangi apa? Oh iya Pak Anton, kok wangi banget ini ya? Kita cari berdua Bapak Ibu. Gak ada apa-apa. Tapi setelah itu hilang, baunya itu hilang. Gak ada lagi. Satu kali ada teman kerja saya masuk baru, wanita. Karena saya waktu itu mulai kerjanya banyak keluar kantor. Dia yang harus stay di kantor. Gak kuat lama Bapak Ibu. Hanya beberapa bulan saja dia katakan, kok lama enggak keluar kantornya? Kenapa memang? Saya takut di sini. Kenapa? Kadang-kadang pintu kamar mandi seperti ada yang membuka, ada yang menutup sendiri. Kadang-kadang ada suara-suara yang aneh. Saya bilang selama ini saya enggak ada dengar-dengar kayak gitu ya. Akhirnya enggak lama Bapak Ibu. Hanya beberapa bulan dia keluar. Iblis itu bikin kita takut, khawatir. Waktu saya kerja di Cipondo Bapak Ibu, satu ruangan saya sendiri juga kebetulan ya. Ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan, saya kerja itu satu ruangan sendiri, cukup besar. Bagian atas kosong, dan satu ruangan itu ada satu CCTV yang mengarah kepada saya, meja saya. Satu kali pimpinan saya itu masih seumur saya, dia katakan malam dia telepon, Ton, iya bos, lu ngapain di situ belum pulang katanya. Dalam hati saya, bos ini saya udah di rumah saya bilang. Nah ini yang gua lihat di CCTV siapa katanya. Rupanya iblis bisa menyerupai yang namanya Bapak Anton ini. Ya bisa seperti itu Bapak Ibu. Membuat takut, besok pagi saya bekerja ya biasa. Gak usah ditakutin, kalau kita semakin takut udah gitu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, jangan takut. Jangan takut dengan tipu daya iblis. Dia hanya menipu kita. Ya. Kalau kita punya iman, nanti kita belajar bagaimana kita mengalahkan tipu daya iblis. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita masuk poin yang penting hari ini. Bagaimana kita dapat mengalahkan tipu daya iblis? Yang pertama dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 di situ dikatakan, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kata kuat di sini berarti kokoh, tidak mudah digoyahkan. Dan untuk menjadi kuat ada sebuah proses yang harus dijalani. Ya. Ada sebuah proses. Seorang petinju menjadi seorang petinju yang kuat, dia harus berlatih keras. Dia harus berlari setiap hari, dia harus berlatih banyak hal untuk dia menjadi seorang petinju yang hebat. Tidak bisa dia menjadi seorang petinju yang hebat tanpa dia berlatih. Ya. Kalau kita mau mengalahkan iblis, tipu daya iblis, kita harus kuat. Kuat dalam hal apa? Kuat di dalam Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan. Kita perlu kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Belajar terus kebenaran firman Tuhan. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Terus kita dekat dengan Tuhan. Pohon yang kuat karena dia ditopang akar yang kuat. Ya. Tidak mungkin akarnya tidak masuk ke dalam dengan kuat. Kalau pohon itu diterjang angin, sebentar saja dia akan roboh.
Demikian juga kita kalau mau kuat, kita harus terus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itulah yang membuat kita tetap kuat. Lalu kita harus merenungkan, tadi dikatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Renungkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar kita baca, kita tutup Alkitab, kita pergi tidur, kita lupakan. Tapi kita renungkan kebenaran firman Tuhan itu. Renungkan semua kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu membuat kita kuat. Lalu yang ketiga, kita harus tetap andalkan Tuhan. Ya. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Kita akan jatuh. Kita akan kecewa. Tak kala kita merasa mampu, kita merasa kuat, kita merasa bisa. Kita akan jatuh, kita akan kecewa. Andalkan Yesus. Ya, andalkan Yesus. Andalkan Yesus saja. Supaya kita tidak tertipu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus kuat di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus yang pasal yang ke-6 ayat 11 di situ dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, peperangan kita sesungguhnya bukanlah melawan darah dan daging. Tapi dikatakan kita berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan, penghulu-penghulu di udara. Makanya senjata yang kita gunakan bukanlah senjata-senjata yang ada di dunia ini. Tapi senjata yang kita gunakan adalah perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata rohani. Apa itu dikatakan Alkitab? Yaitu ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman yang dapat memadamkan semua api panas si jahat dan ketopong keselamatan dan juga pedang roh yaitu firman Allah. Itulah senjata kita mengalahkan iblis. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kalau saya baca nih ya di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-13 dari Efesus ini, pasal 6 ini ada dua hal yang ditulis di sana. Kalau ayat 11 di situ dikatakan kita harus bertahan. Bertahan, ya. Artinya kalau bertahan itu kita pasif, kita diam. Tetapi ayat yang ke-13 saya bacakan ya. Ayat yang ke-13 di sini dikatakan di dalam Efesus 6. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan, dikatakan. Kalau tadi ayat 11 dikatakan kita bertahan. Tapi di sini ayat 13 katakan kita harus mengadakan perlawanan. Pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yang menarik dari dua ayat ini Bapak Ibu. Ada yang namanya bertahan. Ada yang namanya kita harus melawan, kita menyerang. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan. Ketika kita hanya bertahan terus tanpa kita melakukan perlawanan, kita akan kalah. Tapi tak kalah kita terus menyerang terus. Tanpa bertahan pun kita akan kalah. Dua tim sepak bola kalau bertanding, ya, satu tim hanya bertahan di bagian pertahanannya. Bola datang hanya dia tendang terus. Bola datang ke pertahanannya dia tendang. Tidak ada yang nyerang ke gawang musuhnya. Kapan mau menangnya Bapak Ibu? Ya, harus menyerang. Kalau mau menang, tapi tidak lupa pertahanan juga harus kuat. Sama kalau kita lihat tinju, nggak ada tuh yang namanya petinju, ya petinju itu cuma diam, nggak ngelawan sama sekali, double cover aja, nggak menang, ya harus melawan. Sama kita kalau mau mengalahkan iblis, selain kita bertahan, kita harus serang, kita harus lawan untuk kita dapat mengalahkan iblis. Ya, itu kita kalau mau meraih kemenangan, melawan tipu daya iblis. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu ini berkati Tuhan Yesus, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Saya katakan tadi,
Di 1 Petrus 5 ayat 9a. Itulah sebabnya penting bagi setiap orang percaya untuk senantiasa membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Supaya ketika iblis itu datang, dia mengintimidasi kita dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Kita gunakan namanya iman ini. Perisai iman ini. Bagaimana cara kita memiliki iman yang teguh. Roma pasal yang ke-10 ayat 17 itu dikatakan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana iman kita mau tumbuh ketika kita tidak lagi mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana iman kita tumbuh tak kala kita tidak lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana iman kita tumbuh tak kala kita tidak lagi membangun mesbah kita dalam keluarga kita. Dekat dengan Tuhan. Pertahanan kita menjadi lemah. Iblis mudah masuk. Oleh sebab itu lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Ya. Hal yang keempat Bapak Ibu, yang terakhir poin ini, kita harus percaya pada janji Allah. Ya. Kita harus percaya kepada janji Allah, dikatakan sebab itu apakah yang akan dikatakan tentang semuanya itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Ya. Tidak ada. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, itu artinya kita jangan takut. Karena Tuhannya yang akan memberi kita kemenangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, sebagai manusia itu kadang mudah untuk berjanji. Namun terkadang untuk menepatinya itu yang sulit. Yang susah, ya kadang banyak melesetnya, banyak orang kecewa karena orang diharapkan, yang diharapkan ternyata ingkar janji. Ya, banyak hal yang seperti itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, bagaimana dengan Tuhan kalau dia berjanji? Tuhan berjanji tidak seperti manusia berjanji. Dikatakan dalam 2 Petrus pasal yang ketiga 9a, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan itu tidak pernah lalai. Dia tahu kapan memberkati anak-anaknya. Dia tahu kapan mengangkat anak-anaknya. Dia tahu kapan menolong anak-anaknya. Dia tidak lalai akan janjinya. Lalu dalam Mazmur 12 ayat 7 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, oleh sebab itu kalahkan tipu daya iblis. Ya, kalahkan tipu daya iblis dengan pegang tetap janji Tuhan. Jangan tertipu, jangan kita dibuat terintimidasi, jangan kita jadi mundur dari pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, anak-anak muda dengar, kalau kita mulai mendengar sesuatu yang dari iblis berbisik di telinga kita, kalau iblis terkadang membuat kita ragu akan masa depan anak-anak muda, dengar, katakan kepada iblis, ada tertulis, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadaku hari depan yang luar biasa yang cerah. Amin. Katakan seperti itu anak-anak muda. Jangan takut akan masa depanmu. Ketika kita sedang dicengkram dengan persoalan mungkin masalah ekonomi, keluarga kita, masalah keuangan. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 di situ dikatakan. Katakan ketika kita mengalami persoalan itu. Ada tertulis, Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya saya jadi kaya. Amin. Itu, jadi kita enggak, aduh ya gimana ini. Ya, kita akan kalah kalau seperti itu. Tapi katakan seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara, kalau mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang sakit. Ya, percaya dengan iman. Kita katakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 4. Ada tertulis, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Itu iman kita bangkit. Ya. Jangan kalah. Kita percaya kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita berharap pada Tuhan. Kita sepenuh-penuhnya. Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kita akan mampu mengalahkan tipu daya iblis. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Saat ini kebenaran firman Tuhan mungkin singkat, sederhana.
Tapi ini menjadi bekal buat setiap kita menjalani hari-hari kita. Di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu, yang membuat kita bimbang ragu. Kita kalahkan tipu muslihat iblis. Amin. Biar kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kita pagi hari ini. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saya rindu menaikkan sebuah pujian yang mengatakan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Ketika Tuhan berjanji, Dia akan menepati, menggenapi setiap janjinya. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Berjanji setia, harapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, Meski dalam kesesakan, dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, pandang Yesus saja pagi hari ini. Jangan kita tertipu dengan tipu daya iblis, tapi pegang janji Tuhan. Dia akan memberikan kita kemenangan pagi hari ini. Percaya, ketika kita sakit, Tuhan menyembuhkan setiap kita pagi hari ini. Katakan, Tuhan, Kau Allah yang besar dalam hidupku. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu menguatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami, orang yang senantiasa mengasihi Engkau dan setia di hadapan Engkau. Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau akan menyertai mereka. Engkau akan menopang mereka. Engkau bahkan akan melawat mereka di dalam keadaan apapun juga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi. Urapan Allah turun atas hidupnya. Berpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah kembali diberkati oleh firman Tuhan, jiwa kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah itu semua mendatangkan kekuatan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya.
Sama-sama berdiri, kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan doa Yabes. Kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa. Oh, sehingga kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai penghabisannya. Kami diajar Tuhan untuk berjaga-jaga hidup di dalam dunia ini. Karena musuh kami si iblis tidak tinggal diam. Dia mau menjatuhkan kami. Dia mau membuat kami hidup jauh daripadamu. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan Engkau mengingatkan kembali kepada kami. Supaya kami bersiap siaga. Supaya kami berjaga-jaga. Supaya kami bisa mengalahkan tipu daya dari kuasa kegelapan itu. Yang seringkali merongrong iman kami. Supaya kami tidak percaya kepadamu. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang berkuasa menolong kepada kami. Sebab itu apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, meteraikan itu semua Tuhan. Supaya itu mendatangkan kekuatan di dalam hidup kami. Orang-orang yang beriman kepadamu. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau, kami akan mengalami kemenangan yang besar. Amin. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Bapa di surga, pada siang hari ini kami mau berdoa buat saudara kami yang berulang tahun, yaitu Ibu Yuliana Bapak. Tolong kepada dirinya, Engkau terus menyertai hidupnya, Engkau terus juga menolong apa yang dia perlukan di dalam hidupnya. Juga kepada Ibu Christine Sulastri Tuhan, Engkau juga tolong kepada dirinya. Engkau adalah Allah yang mengerti apa jadi keperluan anak-anakmu ini. Engkau sudah menambahkan umur mereka 1 tahun lagi. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberi kesehatan kepada mereka. Engkau terus memelihara kepada mereka. Menjadikan mereka menjadi anak-anakmu yang setia kepadamu. Dan menjadi saksimu di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anakmu yang memerlukan dukungan doa. Pada pagi hari ini Tuhan Engkau melihat Ibu Simon.
Engkau melihat Ibu Yanli. Yes. Engkau melihat Ibu Giokni Tuhan. Engkau juga melihat Ibu Cuyang. Engkau melihat Bapak Wewe. Engkau melihat Bapak Suharyanto Tuhan. Anak-anakmu ini adalah orang-orang yang perlu Engkau. Anak-anakmu ini adalah orang-orang yang perlu pertolongan-Mu. Perlu kuasa-Mu Tuhan. Pada siang hari ini kami sedang jemaat. Mendukung mereka di dalam doa. Kami percaya Tuhan. Engkau berkarya di dalam kehidupan anak-anakmu ini. Engkau menyatakan kuasa-Mu. Engkau menyatakan mujizat-Mu. Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang berjanji. Dan Allah yang menepati janji-Mu. Kuasa-Mu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebab itu Tuhan, di dalam nama Yesus, kami percaya terjadilah Tuhan menurut iman anak-anakmu ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah yang besar, Allah yang ajaib. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa menolong. Terima kasih Jesus. Engkau juga menolong Tuhan kepada anak-anakmu yang sudah melayani Engkau. Pakai mereka dengan lebih dahsyat lagi. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Engkau mengasihi mereka, Engkau membentuk mereka menjadi pelayan-pelayan-Mu yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau pulang tinggalkan tempat ini. Sertai kami di dalam perjalanan. Tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau menjauhkan kami dari rencana-rencana orang jahat. Engkau menjauhkan kami dari kecelakaan Tuhan. Kami yakin ada di dalam perlindungan-Mu. Sebab itu tidak ada satu kuasa pun yang bisa menyentuh kami. Termasuk kuasa penyakit yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sekarang kita akan terima berkat. Amin. Arahkan mata rohani saudara kepada Yesus. Berkat itu tidak datang dari manusia, tapi datang dari atas, dari Tuhan Yesus. Sebab itu terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usahamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati masa depanmu. Sebab itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, yang memelihara pikiran dan hatimu di dalam Kristus Yesus, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus yang mengurapi, memimpin, menyertai, membuat saudara berhasil mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima Pagi, siang, menjelang siang Tuhan memberkati.